Misal, pengaruh variabel luas areal terhadap jumlah produksi kopi sebesar 0,370, berarti sebesar 3,70%. Hai, balik lagi di Danjunisme Channel. Channel yang bakal saling sharing tentang dunia pendidikan, seperti materi kuliah, tutorial aplikasi riset, tips dan trik skripsi, juga tentang kuliah lainnya. Kali ini kita di segmen tutorial aplikasi riset. Sebelum lanjut, bagi yang belum like dan subscribe channel ini, subscribe dulu ya, biar tambah semangat nih bikin konten-konten beginian. Oke? Kali ini saya bakal bikin tutorial pet analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya nih, saya udah buat tutorial pet analisis juga, tapi pakai aplikasi Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang pengen nonton, linknya muncul sekarang di pojok kanan video ini. Oke, kita mulai aja ya. Di sini kita punya kasus, berapa pengaruh 5 variabel bebas, yaitu X1 di sini adalah luas areal, kemudian X2 adalah jumlah tenaga kerja, dan X3 yaitu jumlah pupuk, dan X4 yaitu produksi kopi, X5 adalah kualitas kopi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Y. Y di sini adalah variabel independen yaitu pendapatan petani. Di sini variabel X4 dan X5 merupakan variabel antara. Jadi bisa dibilang ini ada data 50 responden atau sampel petani. Dalam hal ini, ingin diukur besarnya pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap pendapatan petani yang disimbolkan dengan Y, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kita lanjut aja ya. Langkah yang pertama atau tahap pertama yang harus kita lakukan dalam pet analisis yaitu menentukan diagram jalur atau pet diagram. Di sini kita sudah menentukan diagram jalur seperti di gambar. Bagaimana cara kita nentuin hubungan antar variabel di sini? Yaitu berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Jadi, setiap penelitian tentu akan beda-beda hubungan antar variabelnya. Kalau kita lihat di diagram ini, maka dalam pet analisis ini kita bakal melakukan 3 kali regresi. Oke, biar gampang kita perhatikan yang di bawah ini. Dan ini pula akan mengakibatkan kita membuat 3 persamaan regresi linear. Tapi bukan berarti nanti kalau teman-teman punya kasus lain di penelitiannya, bukan harus 3 kali regresi juga. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi sesuai dengan jumlah variabel dan diagram jalur kita masing-masing. Bisa aja 2 kali regresi cukup, atau bisa lebih dari 3 kali regresi. Nah di sini nanti yang akan kita regresi pertama kali adalah yang dalam kotak garis orange. Kemudian yang kedua yang dalam kotak warna biru. Dan yang ketiga terakhir yaitu yang dalam kotak warna merah. Oke, kita lanjut aja ya. Itu yang langkah pertama, menentukan diagram jalur. Kemudian langkah kedua kita membuka aplikasi SPSS-nya. Oke, kalau sudah kita membuka aplikasi SPSS-nya dan kita juga sudah membuka aplikasi Microsoft Excel-nya, kita pilih New Dataset di sini. Kemudian klik Open. Terus di pojok kiri bawah kita ambil variable view. Selanjutnya kita masukkan nama setiap variabelnya, mulai dari X1, kemudian X2, X3, X4, X5, dan Y. Untuk label kita buat masing-masing. Untuk X1 adalah luas areal, X2 adalah jumlah tenaga kerja, kemudian yang ketiga adalah jumlah pupuk, dan variabel X4 adalah produksi kopi, X5 kualitas kopi, dan yang terakhir variabel Y adalah pendapatan petani. Oke, setelah kita mengisi kolom label, yang lainnya kita abaikan saja, kita tetap. Berikutnya kita kembali ke pojok kiri bawah, ambil data view, klik. Nah, di sini sudah ada nama variabel masing-masing. Kemudian kita buka datanya di Microsoft Excel. Nah, kita copy saja dari variabel X1 sampai variabel Y untuk semua responden atau 50 data petani tadi. Ini kita blok semuanya.
kemudian klik kanan, terus klik copy, kemudian kita paste di sini, klik kanan, kemudian paste. Nah, kita sudah berhasil menyalinnya. Oke, berikutnya langkah ketiga, kita melakukan regresi untuk setiap persamaan substruktural. Oke, biar gampang saya ubah tampilannya dulu. Nah, di sini seperti yang saya bilang di awal tadi, di path analysis ini sesuai dengan diagram jalur yang kita punya tadi, kita bakal melakukan 3 kali regresi. Kita mulai dari regresi linear yang pertama dalam kotak yang warna orange ini, yaitu pengaruh luas areal X1 dan tenaga kerja X2 terhadap produksi kopi, yaitu X4. Sehingga persamaannya akan diperoleh X4 sama dengan PX4 kali X1 tambah PX4 X2 tambah PX4 kali X3 tambah E. Berikutnya, kita melakukan regresi sesuai dengan persamaan dan diagram jalur ini. Caranya, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita ambil Linear. Kita klik, kemudian akan muncul tabel dialog seperti ini. Kita masukkan setiap variabel sesuai dengan diagram path ini. Untuk variabel independen, kita masukkan luas areal dan jumlah tenaga kerja dan X3, yaitu jumlah pupuk. Sedangkan di variabel dependen, kita masukkan X4, yaitu produksi kopi. Berikutnya adalah kita tinggal mengklik OK. Maka akan keluar hasil tabel output regresinya yang pertama. Nah, tabel output ini kita keep dulu, kita lanjut ke regresi yang kedua. Kita minimize dulu. Berikutnya kita masuk kepada regresi linear persamaan yang kedua. Di sini kita lanjut untuk regresi yang kedua, diagram jalur dalam kotak garis yang warna biru tadi, yaitu pengaruh luas areal X1, tenaga kerja X2, jumlah pupuk X3 terhadap kualitas kopi X5. Di sini persamaannya bisa teman-teman lihat. Langkah berikutnya, kita akan melakukan regresi yang kedua dengan cara yang sama, yaitu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, terus di sini kita ambil Linear. Nah, ini masih terisi sisa yang kita isi sebelumnya tadi. Untuk menghilangkannya, kita tinggal klik Reset. Jadi, untuk variabel independen, kita coba masukkan luas areal X1, jumlah tenaga kerja X2, dan jumlah pupuk X3. Sedangkan untuk variabel dependennya, kita masukkan X5, yaitu kualitas kopi. Oke, sudah kita masukkan variabel dependen dan independennya, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan keluar tabel output hasil analisis regresi yang kedua. Nah, hasilnya itu di window yang sama dengan hasil yang sebelumnya. Hasil sebelumnya ada di atas untuk regresi yang pertama, kemudian regresi yang kedua ada di bawahnya. Oke ya, kita keep lagi ini, kita minimize. Oke, kita lanjut regresi yang ketiga, yang terakhir, yaitu diagram jalur yang dalam kotak garis merah ini, yaitu pengaruh luas areal X1, tenaga kerja, jumlah pupuk, produksi kopi, dan kualitas kopi terhadap pendapatan petani. Nah, caranya sama juga dengan dua regresi sebelumnya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, ini kita kembali reset untuk mengosongkannya. Kita reset, kemudian kita masukkan variabel X1 di independen, variabel jumlah tenaga kerja juga kita masukkan, jumlah pupuk kita masukkan, produksi kopi kita masukkan, dan kualitas kopi kita masukkan. Terakhir kita masukkan variabel dependen pendapatan petani. Setelah kita memasukkan semuanya, untuk variabel dependen dan independen, kita klik OK. Jadi ini sudah keluar tabel hasil regresi untuk ketiganya. Ini yang regresi pertama, kemudian ini regresi yang kedua, dan ini regresi yang ketiga. Oke? Tugas kita berikutnya adalah mendeskripsikan tabel output masing-masing dari regresi yang sudah kita lakukan. Oke, berikutnya kita masuk kepada deskripsi tabel output dari 3 regresi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini kita masuk yang pertama ke regresi linear persamaan yang pertama. Ini tabel outputnya yang pertama. Di sini kita memperoleh persamaan X4 sama dengan 0,370 X1 tambah 0,2
0,09x2 tambah 0,227x3 yang diperoleh dari tabel koefisien di sini. Oke ya, udah sama yang ini, bisa dilihat. Berikutnya, di sini juga kita memperoleh koefisien determinasinya atau R-square-nya 0,444. Di sini kita memperoleh dari tabel model summary-nya. Oke, arti 0,44 ini maksudnya adalah variabel luas areal X1, jumlah tenaga kerja X2, dan jumlah pupuk X3 mampu menjelaskan variasi variabel produksi kopi sebesar 44,4%, sedangkan sisanya 55,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan yang pertama ini. Oke, untuk uji F-nya di sini kita memperoleh nilai signifikansi p-value-nya lebih kecil dari alfa. Di sini kita memperolehnya di tabel ANOVA sisi paling kanan. Nilainya 0,00 yang artinya kecil dari 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel luas areal, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pupuk berpengaruh signifikan terhadap produksi kopi. Nah, berikutnya untuk uji T. Di sini kita memperoleh nilai uji T untuk variabel luas areal, nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, 0,013. Nilai ini kita peroleh dari tabel koefisien pada sisi paling kanan. 0,013 itu kecil dari 0,05, artinya variabel luas areal berpengaruh signifikan terhadap produksi kopi pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel tenaga kerja nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, yaitu 0,106 besar daripada 0,05, yang artinya bahwa nilai variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi kopi pada tingkat kepercayaan 95%. Berikutnya, untuk variabel pupuk nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa juga, yaitu 0,111, yang artinya variabel jumlah pupuk berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi kopi pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk persamaan regresi yang kedua, itu sama juga menjelaskannya seperti itu. Dan untuk regresi linear ketiga juga sama. Kita tinggal melihat hasil tabel outputnya di bawahnya. Oke, ini ada. Oke ya, sudah jelas. Berikutnya, setelah kita mendeskripsikan, kita menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Nah, berikutnya kita masuk kepada langkah menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Ini saya buatkan tabel untuk menghitungnya agar teman-teman gampang memahaminya. Di sini kita menghitung pertama pengaruh langsung. Yang pertama pengaruh langsung X1 terhadap X4 yaitu sebesar 0,370. Artinya variabel luas areal berpengaruh langsung terhadap perubahan produksi kopi sebesar 3,7%. Dari mana kita memperoleh setiap nilai pengaruh langsung dan tidak langsung ini dan pengaruh totalnya? Kita memperoleh angka ini pada koefisien persamaan regresi yang sudah kita peroleh tadi. Nah, dari sini kita lihat lagi angka-angka ini yang di depannya 0,370, 0,209. Nah, itu yang kita masukkan pada tabel ini. Ya, nanti kita bisa menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh totalnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pengaruh X1 terhadap X5 yaitu sebesar 0,335. Artinya, variabel luas areal berpengaruh langsung terhadap perubahan kualitas kopi sebesar 3,35%. Berikutnya, untuk variabel X2, pengaruhnya terhadap X4 yaitu sebesar 0,209. Artinya, variabel tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap perubahan produksi kopi sebesar 2,09%. Nah, begitulah cara menjelaskan untuk pengaruh langsung. Berikutnya, bagaimana menjelaskan untuk pengaruh tidak langsung? Kita ambil contoh pada baris yang ke-12. Jadi, cara menjelaskannya adalah pengaruh X1 terhadap Y melalui X4 di sini adalah sebesar 0,037 kali min 0,181. Maka diperoleh min 0,067. Angka ini kita peroleh dari 0,037 kita peroleh dari pengaruh X1 langsung terhadap X4 di sini, sedangkan nilai min 0,181 kita peroleh dari pengaruh langsung X4 terhadap Y yang ini. Oke, jadi
pengaruh tidak langsungnya sebesar min 0,067 untuk X1 yang melalui X4 terhadap Y. Misalnya contoh berikutnya, pada baris ke-14, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X4 yaitu sebesar min 0,038 yang diperoleh dari 0,209 itu pengaruh X2 terhadap X4. Ini pada baris yang ketiga dikali dengan pengaruh X4 terhadap Y min 0,181 maka diperoleh min 0,038. Oke, sudah jelas ya? Begitu cara menjelaskan pengaruh tidak langsung ini. Berikutnya kita masuk bagaimana menjelaskan dan menghitung pengaruh total. Pengaruh total kita memperolehnya dari penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Contoh, yang 18 ini adalah, jadi pengaruh total X1 itu adalah 0,370 yang ini pada baris 1 ditambahkan dengan pengaruh tidak langsungnya yang di baris 12 min 0,067 sehingga kita memperoleh pengaruh totalnya sebesar 0,189. Contoh berikutnya. Nah, berikutnya saya ambil contoh yang baris ke-21. Baris ke-4 ditambah dengan baris ke-15. Jadi min 0,023 ditambah 0,496 sama dengan 0,473. Yaitu kita di sini mencari pengaruh X2 terhadap X5 ditambah dengan pengaruh X2 melalui X5. Oke, nah begitu cara mencari pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total. Berikutnya kita terakhir masuk kepada kesimpulan. Jadi angka-angka yang kita sudah peroleh ini kita masukkan kepada diagram jalur yang kita buat tadi. Nah, kita lihat di sini. Misal, pengaruh variabel luas areal terhadap jumlah produksi kopi sebesar 0,370, berarti sebesar 3,70%. Yang kemudian yang kedua, pengaruh variabel luas areal yang ini terhadap kualitas kopi sebesar 0,335, yaitu sebesar 3,35%. Oke, begitu. Berikutnya, yang ketiga, pengaruh variabel tenaga kerja yang ini X2 terhadap jumlah produksi kopi sebesar 0,209, yaitu sebesar 2,09%. Nah, begitu cara menjelaskannya. Jadi, angka-angka pada variabel ini tinggal teman-teman masukkan saja kepada diagram jalur yang sudah kita buat pada langkah pertama. Oke ya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik untuk pet analisis ini. Baik, sampai di sini dulu penjelasan tutorial pet analisis menggunakan aplikasi SPSS. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Thanks for watching and see you.